Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadat tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saudara, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara semua di awal tahun ini. Beri saya kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Saya percaya kita sudah memulai hari-hari di tahun 2023. Kita mulai di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita, yang selalu memberikan pengharapan yang baru dan selalu berjalan beserta kita senantiasa. Haleluya, saudara sekalian, mari kita boleh membuka hati kita di hari Rabu siang ini. Apapun posisi dan keadaan saudara, aktivitas saudara, beri kesempatan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Beri roh saudara untuk memuliakan Tuhan.
kita percaya Allah kita layak ditinggikan. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan siang hari Tuhan, kami jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, boleh berkumpul bersama, boleh memuliakan Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Puaskan hati kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, ketika pujian dinaikkan, ketika firman Tuhan diberikan Tuhan, biar Tuhan kuasa-Mu akan menyembuhkan kami, kuasa-Mu akan melegakan kami, kuasa-Mu akan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati Tuhan dalam pujian kita di awal tahun ini. Dan saya percaya sukacita pemeliharaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah melewati tahun 2022. Apa perasaan saudara? Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana pemikiran saudara di tahun 2022? Mungkin saudara masih menilai-nilai tahun yang lalu. Mungkin saudara masih menimbang-nimbang untuk memasuki tahun 2023. Strategi apa yang saudara harus saya lakukan? Komitmen apa yang saya harus perbaharui? Janji apa kepada Tuhan yang harus saya berikan? Saudara, minggu lalu kita berbicara bagaimana orang Kristen seharusnya memasuki tahun baru. Kita berbicara tentang resolusi rohani. Kita berbicara, kita mengingat akan kesetiaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan, dan tahun yang baru mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus semakin dekat, minimal setahun lebih dekat daripada janji Tuhan, Dia akan datang segera untuk menjemput umatnya. Nah, saudara, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan tentang tahun baru. Ya, bagaimana sebagai umat Tuhan tidak hanya
kita menanggapi tahun baru dan secara realita kita harus menjalankan tahun baru itu. Tidak hanya sekedar konsep dalam pikiran, tetapi harus sungguh-sungguh kita menjalani hari-hari yang baru ini dengan baik dan benar. 11 hari sudah kita lewati, ya, tahun 2023. Apa penilaian saudara tentang 2023? Ya, mungkin banyak orang masih punya pemikiran seperti tahun lalu. Kalau saya boleh bertanya, bukankah ini tahun baru, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita? Tentu ada hal-hal yang baru Tuhan ingin berikan kepada kita. Tentu tahun ini Tuhan akan melakukan banyak perkara. Di awal tahun kita selalu mengatakan, ini adalah tahun berkat, ini adalah tahun perkenanan Tuhan, ini ada tahun pelipat gandaan. Semuanya dari firman Tuhan, semuanya dari janji Tuhan. Apakah kita hanya sekedar mulut dan tidak percaya realisasi dari Tuhan Allah kita? Mari kita percaya kepada janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mungkin tidak semua janji Tuhan digenapi tahun 2022, tapi mungkin di tahun 2023 Tuhan akan mengenapi janji-janjinya bagi setiap kita. Nah, saudara, saya ingin membagikan 3 ayat dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai 10. Hari-hari ini ICA berbicara tentang kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah kitab tentang kehidupan. Banyak hikmat, banyak pengertian, banyak perenungan dari penulis Pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo sendiri, bagi kita untuk menjalani, untuk menilai, untuk memperhatikan kehidupan kita sebagai manusia dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengkhotbah 7, 8, 10 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menyatakan hal itu. Nah, saudara, prinsipnya daripada ayat ini, pengkhotbah ingin mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, saudara, mungkin di tahun 2022, kalau kita lihat di akhir tahun, mungkin kita melihat sesuatu yang kita jalani hari-hari yang kurang baik karena pandemi dan efek dari pandemi. Mungkin sebagian kita ada yang kena COVID dan mungkin masih ada efek secara fisik, secara mental, dan juga dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya pernah memberikan renungan, segala sesuatu tidak akan berakhir sampai Tuhan mengatakannya berakhir. Ya kan, saudara? Kadang-kadang kita mengatakan, oh, saya sudah mau selesai, saya finish, saya tidak tahan lagi. Tetapi segala sesuatu tidak akan berakhir sampai Tuhan mengatakan berakhir. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang akhir itu akan lebih baik, karena kalau kita bisa melihat Tuhan ada di sana, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Di akhir hidup kita akan menjadi lebih baik. Di akhir cerita dalam kehidupan kita akan menjadi lebih baik, karena kita memasukkan Allah dalam perspektif pemikiran kita. Nah, saudara, mari kita memulai tahun baru ini, 2023 ini masih di awal, dengan mengetahui segala sesuatu di akhir cerita kehidupan kita di tahun 2023 akan lebih baik. Mungkin kita memulai dengan pemikiran, dengan masalah yang masih kita bawa dari tahun 2022, dengan beban kehidupan yang masih ada. Tetapi kita tahu, mungkin permulaan yang tidak baik, permulaan yang tidak benar di akhir dalam kehidupan kita. Di tahun 2023, Tuhan akan melakukan banyak pekerjaan Tuhan bagi kita semua. Kita akan berkata, Ebenezer sekali lagi. Sampai hari itu, di akhir tahun 2023, Tuhan masih menolong kita. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada baiknya karena Tuhan melakukannya. Mungkin dimulai dengan kebodohan kita, tetapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara yang mengasihi Tuhan.
Amin saudara. Segala sesuatu mungkin dimulai dengan sesuatu yang wobbly, yang goyang, serba tidak pasti, ya, membingungkan, khawatir, tetapi di akhirnya karena Tuhan melakukan kebaikannya. Amin saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa hal, tetapi pegang prinsip ini sesuai dengan firman Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah saudara, bagaimana kita menanggapi kehidupan di tahun 2023? Ada hal yang ingin saya bagikan, dua hal besar. Pertama, kita harus tinggalkan 2022. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan tahun 2022. Karena hari-hari sepanjang tahun lalu tidak pernah akan terulang lagi. Dan juga saudara, mungkin banyak kesempatan dalam kehidupan kita yang kita gagal, yang mengecewakan, yang mendatangkan kedukaan dalam kehidupan kita, juga harus kita tinggalkan. Saudara, mungkin kita juga ada kelegaan, ada kegembiraan, ada kesuksesan di tahun 2022. Kita mungkin tidak bisa mengulangi lagi, tetapi kita mungkin mengulangi bersama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Jadi intinya kita harus meninggalkan tahun 2022. Karena itu tidak pernah akan terulang lagi. Terutama ketika kita mengalami banyak hal-hal yang negatif. Penyesalan, ya, banyak kesalahan, banyak kegagalan. Kita harus meninggalkan. Kita tidak bisa tetap tinggal di sana dan kita merenungkan kehidupan kita di sana. Ya, banyak orang merenungkan tinggal di tahun 2022 mengatakan seandainya. Saudara, memang kita mau yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa mengulang hari-hari di sana. Tadi pengkhotbah 7:10 mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menyatakan hal itu. Ketika kita merenung di sana, oh sana lebih baik daripada hari-hari ini. Karena mungkin tahun ini orang memprediksi akan lebih depresi, mungkin lebih inflasi, mungkin lebih banyak hal-hal yang tidak benar dalam hal keuangan, kesehatan dan sebagainya. Mari kita memiliki hikmat bahwa setiap hari adalah buatan Tuhan. Hari ini akan lebih baik daripada hari yang lalu. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Karena Tuhan saudara adalah Allah yang baik. Tuhan Allah yang menyertai umatnya saudara. Nah, Raja Salomo saudara tidak sedang mengajar kita untuk menghormati hari lalu. Tetapi dia mengajarkan kita untuk memikirkan hari yang akan datang itu lebih penting daripada hari-hari yang lalu. Tinggalkan masa lalu. Saudara, mungkin saudara ingat bangsa Israel ketika Allah membawa mereka keluar daripada Mesir, daripada perbudakan mereka. Tuhan menyediakan banyak hal keselamatan bagi mereka daripada cengkeraman, perbudakan, ikatan bangsa Mesir. Tetapi ketika menghadapi suatu permasalahan di mana Tuhan ingin mendidik mereka untuk menjadi bangsa yang teguh, bangsa yang kuat, mereka begitu menjadi kecewa dan ingin kembali kepada hari-hari mereka di Mesir, kepada masa lalu mereka. Saudara, persoalan akan selalu datang, suka atau tidak suka, ya. Saudara orang Kristen atau bukan Kristen, persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita harus melihat hari-hari baiknya saja, karena di tahun 2002 juga ada hari-hari yang kurang baik, ya kan saudara. Nah saudara, mari kita jelang tahun 2023 yang masih ada ratusan hari ini dengan meninggalkan tahun 2022. Jangan bawa sampah-sampah, ya, beban-beban kehidupan 2022 memasuki kehidupan kita saat ini. Memang saudara, ada hal yang harus kita selesaikan, ya kan? Janji kita kepada Tuhan. Mungkin di tahun 2022 kita janji untuk lebih giat lagi, lebih komitmen lagi, untuk melayani lagi. Mungkin belum tergenapi, kita penuhi. Mungkin ada yang hutang harus kita bayar, ya, bukan melupakan hutang, ya. Hubungan kita mungkin kurang baik di sana, ya kan? Mari kita perbaiki untuk kita maju di dalam Tuhan, tetapi kita tidak tinggal di sana. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin saudara. Mari kita tidak jalan mundur ataupun tidak berhenti di tahun 2022. Ketika saudara berhenti tahun 2022, berarti saudara mundur adanya. Amin.
Apapun yang ada di tahun 2023, mari kita jalan dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang ada di sana. Kalau Tuhan sudah menolong kita, banyak perkara yang Tuhan tolong dalam tahun 2022, Tuhan akan tolong kita di tahun 2023. Tetapi satu hal yang pasti, tinggalkan 2022, tinggalkan masa lalu, leave the past. Di dalam Filipi 3 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Rasul Paulus tahu dalam kehidupan kita naik dan turun, kita jatuh dan bangun, tetapi kita tidak tinggal di sana. Ya, kita maju. Amin. Apapun yang sudah terjadi, kita kehilangan kesempatan dari Tuhan, mari kita jelang hari yang akan datang dan ada kesempatan baru dari Tuhan. Amin. Kalau kita mau lebih jujur lagi, di dalam Mazmur 30 ayat 5 mengatakan, "Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Saudara, selalu Tuhan akan menolong kita. Amin. Mungkin saudara menangis di tahun 2022 sampai saudara tidak tinggal sana. Karena Allah setia. Karena akan setia Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Di tahun 2023, Tuhan Allah yang sama akan menyertai kita semuanya. Poin pertama tadi mengatakan kita harus meninggalkan masa lalu. Poin yang kedua, kita harus hidup saat ini. Tinggalkan 2022, hidup di tahun 2023, hidup pada saat ini. Saudara, mari kita maju menjelang pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara, tidak ada yang namanya masa lalu yang indah. Kita manusia selalu melihat masa lalu kita sebagai masa yang suram. Ada memori, ada keindahan, tetapi pada prinsipnya setiap manusia, bahkan orang percaya, selalu melihat masa lalu sebagai masa lalu yang tidak berkenan bagi kehidupan kita, yang tidak baik, yang tidak bisa kita kenang dengan sukacita. Nah, tetapi selalu hari-hari sebagai orang percaya, hari-hari baru di dalam Tuhan adalah hari-hari yang selalu akan menjadi baik. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Kita harus hidup bersama Tuhan pada saat ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Hidup saat ini bersama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat bangsa Israel, walaupun mereka ingin kembali ke Mesir, tetapi akhirnya mereka bersama Tuhan, mereka melihat kebaikan Tuhan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Pada hari-hari mereka, Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan daging burung puyuh. Tuhan bahkan menyertai mereka secara kasat mata dalam tiang awan dan tiang api. Itu mereka lalui, itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh ingin membawa mereka ke tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Walaupun banyak komplain, walaupun mereka ingin kembali ke kehidupan lama, tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang baik bagi bangsa Israel. Demikian saudara dan saya, hidup saat ini bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dengan melayani Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi saudara. Kebutuhan rohani saudara, yaitu penyertaan Tuhan, kehidupan rohani yang perbaharui, berkat jasmani, kesembuhan, pemulihan, berkat sehari-hari, ya, makanan dan minuman, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tetapi kita harus hidup saat ini bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari." 2 Korintus 4 ayat 16. Rasul Paulus mengerti bagaimana hidup pada saat itu, ketika dalam pelayanannya, ketika dalam perjalanan misinya. Bukan hari-hari yang begitu saja gampang. Kalau dia mau menilai hari-hari sebelumnya, pasti banyak kesusahan, penderitaan yang dialami. Tetapi dia tahu hari ini berbeda dengan hari sebelumnya, karena Tuhan beserta dia. Amin, saudara. Masa lalu memang membentuk kita, membentuk karakter kita untuk pembelajaran, membentuk pengertian kita tentang firman Tuhan, membentuk secara pikiran kita bagaimana kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti rencana Tuhan.
Tetapi kita juga tidak hidup di masa depan. Memang masa depan akan menentukan apa yang kita lakukan hari ini, rencana kita, ya, apa yang kita planning dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus hidup hari ini bersama Tuhan. Hidup hari ini bersama Tuhan bukan berarti kita tidak merencanakan untuk masa depan, tetapi kita harus sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita, tahu bahwa Tuhan beserta kita, bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada 3 hal untuk kita pelajari saat ini, bagaimana kita hidup saat ini. Pertama, hidup dengan hikmat Tuhan. Hidup hari ini akan berarti kalau kita hidup dengan hikmat Allah. Amin, saudara. Seturut firman-Nya, seturut apa yang Tuhan katakan dalam hati saudara. Selalu akan ada pilihan saudara. Apakah saudara akan menjalani hari saudara pada hari-hari ini menurut hikmat saudara sendiri? Ya, biasa kita dengan kebanggaan kita, pendidikan kita, pengalaman kita, ya. Kita lihat tahun 2022 dengan pengalaman kita, ya. Kita bangga dengan itu. Atau kita memakai hikmat dunia menurut pendapat orang ini, menurut ahli ini, ya kan? Mari kita hidup hari ini, saat ini, dengan hikmat Allah. Tadi firman Tuhan secara garis besar, secara praktikal memberikan 2 contoh besar, saudara. Dia mengatakan, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara sekalian, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dengan perkataan yang begitu gamblang ini kita sudah tahu, saudara, untuk kita lebih sabar mungkin di tahun 2023 ini, untuk kita tidak sombong, ya. Saudara tahu kesombongan itu membawa kerusakan dalam kehidupan kita, membawa kerusakan dalam hubungan, membawa kerusakan dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Tidak ada orang yang sombong, tetapi banyak orang akan suka dengan orang yang sabar. Sabar itu menyatakan kasih. Sabar itu menyatakan bahwa orang itu penuh pengertian. Sabar itu adalah orang yang lemah lembut. Sabar itu adalah orang yang sungguh-sungguh bisa menempatkan dirinya pada masa tertentu. Haleluya, saudara sekalian. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara sekalian, mari tahun 2023 kita memiliki hikmat Allah. Banyak hal yang kita bisa pelajari, tidak hanya mengenai panjang sabar, tentang amarah. Patokannya adalah, apakah tahun ini saudara akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan saudara. Untuk kita menghasilkan buah roh, kita harus tertanam di dalam hikmat Allah. Kita harus memiliki pikiran Kristus, sehingga hari-hari kita jalani dengan hikmat yang dari Allah semata-mata. Saudara, mungkin kita akan gagal. Mari kita kembali. Amin. Bila tahun 2023 ini kita hidup satu alignment, satu jajah dengan firman Tuhan, mungkin suatu saat kita akan melenceng. Mari kita kembali lagi. Amin, saudara. Kita masih hidup dalam dunia. Saudara, kita harus mengerti dunia akan menarik kita sehingga kita bengkok dalam hidup kita. Kita kembali, kita align lagi, mensejajarkan lagi dengan hikmat dari surga sesuai dengan firman-Nya. Saudara ingat Musa yang mengerti akan Allah, yang bergaul akrab dengan Allah. Dia masih mengatakan, beri aku hari-hari penuh dengan hikmat, agar aku mengerti jalan-jalan-Mu. Musa berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian, dengan sungguh-sungguh, hari lepas hari, agar saudara dipenuhi dengan bijaksana dari surga. Saudara, perbesar, perkuat, perdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Disitulah hikmat Tuhan akan membawa kita berjalan hari lepas hari sedemikian rupa. Kita sungguh-sungguh berjalan dalam hikmat Tuhan. Hidup saat ini tidak hanya kita hidup di dalam hikmat Allah, tetapi hidup saat ini adalah hidup yakin Allah mengasihi aku. Saudara, apakah saudara sungguh yakin Allah masih mengasihi saudara? Pertanyaan yang mungkin jarang kita bertanya. Mungkin saudara mengatakan, kok Pak Ari bertanya hal seperti itu? Saya yakin.
Tetapi saya bertanya lagi, apakah saudara sungguh-sungguh yakin Allah mengasihi saudara? Allah sendiri mengatakan, aku mengasihi engkau. Apakah kita yakin Allah mengasihi kita? Tahun 2023, saya ingin mendorong saudara lebih yakin lagi. Hidup hari ini, yakin bahwa Allah mengasihi aku. Amin saudara, Allah menyayangi aku. Amin saudara, kalau tidak kita akan khawatir. Dan khawatir itu adalah tolak ukur apakah saudara yakin Allah mengasihi saudara. Ketika kita khawatir, takut sampai depresi, berarti kita tidak mengerti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, sungguh-sungguh menyayangi kita, sungguh-sungguh beserta kita. Amin saudara, di dalam Matius 6 ayat 34, Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok saudara, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ketika kita mengkhawatirkan hari esok, berarti kita hidup di hari esok. Kita tidak mengerti, kita tidak menikmati penyertaan Tuhan pada hari ini. Kita sudah berjalan dan hidup di masa yang akan datang. Di sana Tuhan juga ada. Tetapi kita khawatir terlebih besar daripada kita yakin Tuhan mengasihi kita hari ini dan hari esok. Amin saudara. Kita khawatir mungkin tahun 2023 menurut prediksi ini dan itu, kita punya banyak pikiran. Ketika kita punya rencana, kita memasukkan prediksi dunia, kita merencanakan hari-hari esok, kita memasukkan apa yang dikatakan dunia dan kita menjadi khawatir. Saudara, apa arti khawatir? Menurut kamus Longman Dictionary mengatakan sesuatu pemikiran, perasaan dalam pikiran tidak nyaman karena bercampur aduknya kehidupan kita, pemikiran, feeling kita karena ketakutan dan ketidakpastian. Ya, saudara, kita harus pasti Tuhan ada hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Sehingga perasaan dan pikiran kita tidak pernah akan terpengaruh lagi. Ketika kita memiliki pikiran dalam Kristus, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yakin bahwa hidup ini adalah hidup yang dikasihi Tuhan. Saya bisa menjalankan hari ini dengan keyakinan Allah mengasihi aku. Mengapa saudara? Karena Tuhan masih ada, karena Yesus masih bertata, karena Roh Kudus masih tinggal dalam kehidupan kita. Artinya kasih Allah masih tersedia bagi kita hari lepas hari. Hari ini nikmati kasih Allah, karena hari esok kasih Allah masih ada di sana. Amin. Haleluya. Artinya dia tetap Allah yang setia, yang mengasihi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus berkata, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Apakah saudara hidup saat ini yakin bahwa Yesus mengasihi saudara? Kalau saudara yakin, saudara hidup di dalam kasih itu. Amin. Tidak hanya dia adalah kasih yang mengasihi kita seperti anak-anaknya, tetapi kesetiaan Allah yang menjamin kasihnya tetap mengalir dan memenuhi kita. Amin saudara. 2023 saya doakan setiap ada kesempatan dari surga buat saudara, momentum dalam kehidupan saudara, saya berdoa untuk saudara menangkapnya, karena saudara akan melihat Tuhan, kalau saudara merasakan kasih Tuhan senantiasa dari apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Nah saudara, kesempatan itu juga kita harus lihat bahwa setiap saat Tuhan Yesus bisa datang, ya kan? 2023, saya tidak tahu kapan, mungkin Tuhan Yesus datang. Mari kita tidak menjadi khawatir akan dunia, tetapi fokus bahwa Tuhan mengasihi aku. Ketika Tuhan datang, kita dijemput sebagai anak Allah, sebagai anak-anak yang dikasihi Bapa. Amin saudara. Itulah hari-hari yang kita harus lewatkan bersama Kristus, karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan saudara dan saya, kita akan melihat Allah bekerja dalam kehidupan saudara, karena dia terikat dengan kasih saudara dan saya. Dia sudah memiliki ikatan kasih antara dia dan saudara, yaitu melalui darah Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 38-39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara, dengan keyakinan hidup hari ini bahwa Yesus mengasihi aku. Kekhawatiran mungkin datang, tetapi keyakinan itu, kasih Allah menyertai kita, akan membuat kita menghadapi tantangan apapun yang terjadi dengan keberanian, bukan dengan kekhawatiran. Amin saudara. Mengerti kekhawatiran dan lebih lagi menikmati kasih Allah akan mengubah segala sesuatu dalam hari-hari kehidupan saudara. Mari kita hidup hari ini sekali lagi dengan yakin, hari lepas hari ikatan kasih itu akan ada, bahwa Allah Yesus Kristus mengasihi saya. Hidup hari ini tidak hanya hidup dengan hikmat Allah, tidak juga hanya dengan hidup dengan yakin bahwa Allah mengasihi aku, tetapi kita juga hidup hari ini, yaitu hidup dipenuhi dengan mazmur dan pujian bagi Tuhan. Mari saudara kita hidup hari ini, hari apapun hari ini, hari Rabu, besok hari Kamis, hari ini saudara, hari Rabu, kita penuhi dengan mazmur dan nyanyian dan pujian untuk kebesaran Tuhan. Jangan menunda pujian kepada Tuhan. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ada hari-hari itu juga dipenuhi dengan pujian. Apakah hari ini, hari Rabu, siang ini, saudara sudah memuji dan memazmur kepada Tuhan? Apakah saudara sudah memuji kebesaran Tuhan? Saudara, ada jemaat yang bersaksi kepada saya. Dia menyaksikan, Pak Ari, suami saya selalu mengatakan praise the Lord. Keluar dari kamar mandi, praise the Lord. Bangun dari tidur, duduk di ranjang, bangun dari tempat ranjang, praise the Lord. Setiap saat praise the Lord. Mungkin bagi sang istri sedikit terganggu gitu ya. Sedikit-sedikit praise the Lord, sedikit praise the Lord. Saya mengatakan, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya pada saat itu. Mungkin ada luapan sukacita, hal-hal kecil. Dia praise the Lord. Mungkin setelah dia keluar dari kamar mandi, bisa mandi air hangat, bisa selesai mandi, bersih, praise the Lord. So, kita tidak menunggu mujizat Tuhan yang besar baru kita praise the Lord, memuji Tuhan. Hal kecil. Ketika saudara melihat segala sesuatu, ketika bangun tidur, praise the Lord. Hidup hari ini dipenuhi dengan mazmur dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Apakah saudara sudah memuji Tuhan sampai siang hari ini? Puji Tuhan, saudara. Mungkin saudara bukan tipe orang yang suka menyanyi ya saudara. Saudara bisa memuji Tuhan dengan membaca firman Tuhan ya. Ketika firman Tuhan berbicara kepada saudara, saudara memuji Tuhan. Mungkin saudara melihat hal-hal kecil dalam kehidupan saudara ya. Ketika saudara mendengar berita keluarga, puji Tuhan. Naikkan mazmur kepada Tuhan. Hari ini saudara, jangan ditunggu. Saudara bisa berdoa, saudara bisa menyanyi bersama dengan pujian di YouTube, nyanyian yang lain, memuji Tuhan setiap hari. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mari kita bersukaria, mari kita bersorak-sorai. Saudara, Mazmur 30 membantu kita untuk hidup saat ini dan memberi kita perspektif yang benar tentang hidup yang memuji Tuhan. Mazmur 30 mengatakan, ayat 4-5 mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Janji Tuhan, ada kedukaan, ada masalah, Tuhan akan dengan kemurahan hatinya membuat kita dipenuhi sukacita. Reaksi kita, tanggapan kita, menyanyikan mazmur bagi Tuhan, mempersembahkan syukur kepada namanya. Tidak hanya dengan occasion tertentu. Setiap minggu saya menyembah Tuhan, Pak Ari. Tidak, saudara. Apakah setiap minggu, hanya 1 minggu sekali Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara? Tuhan menyatakan kasih-Nya setiap saat, setiap hari. Apa salahnya kita memuji Tuhan setiap saat? Saudara, ketika kita merasa kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan setiap hari. Hidup hari ini memuji Tuhan.
Amin saudara. Dan kemudian di ayat 11-12 mengatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, pemazmur ini sungguh mengalami kasih setia Tuhan. Di poin sebelumnya kita mengatakan kita harus hidup hari ini yakin dengan Allah mengasihi aku. Kalau saudara sungguh yakin Allah mengasihi saudara, Allah tidak mengasihi saudara setiap minggu, hanya hari Minggu saja, atau hanya hari ulang tahun saudara. Setiap hari Allah mengasihi saudara karena kasihnya itu mengikat saudara dan tidak terpisahkan. Kasih itu setiap hari. Ucapan syukur kita, demikian juga kita berikan setiap hari kepada Tuhan. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Mulut saudara memuji Tuhan. Raut muka saudara memuji Tuhan. Orang bisa melihat sinar kemuliaan Tuhan melalui saudara. Kelakuan saudara memuji Tuhan. Amin saudara. Setiap hari hidup dengan mazmur dan pujian kepada Tuhan. Ini adalah sikap hidup, bukan hanya positif, bukan hanya baik, tetapi benar dan ilahi. Saudara sekalian, ini adalah yang selayaknya kita lakukan untuk hari ini, untuk hidup kita hari ini. Saudara, mari kita jalani hidup kita di tahun 2023 dengan yakin bahwa Allah beserta kita. Pertama, kita belajar untuk kita tidak hidup di masa lalu. Kita tidak hidup di tanggal 22, tetapi kita hidup hari ini. Kita tidak hidup di masa depan, tetapi hari ini. Dengan 3 hal yang saya sampaikan, yaitu kita harus hidup dengan hikmat Allah semata-mata. Yang 2, kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah mengasihi aku. Allah mengasihi aku. Yang ketiga, kita hidup dengan bermazmur senantiasa dan memuji Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita untuk kita tidak mengulangi kesalahan, tapi kita menikmati hari-hari bersama Tuhan. Karena every day is a new day. Setiap hari adalah hari yang baru, bukan tahun yang baru, tetapi hari yang baru. Tahun mungkin berapa hari, tetapi setiap hari adalah hari yang baru. Saudara, ada hari yang baru, tetapi juga ada kesempatan baru. Amin. Mari kita belajar hidup hari lepas hari, karena kasih Allah diberikan kepada kita hari lepas hari. Karunia-Nya, anugerahnya diberikan hari lepas hari. Penyertaannya diberikannya hari lepas hari. Jalani, nikmati hidup bersama Tuhan hari lepas hari. Hari Rabu hari ini, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan karena Dia sudah mengasihi saudara? Apakah saudara sudah memuji Tuhan karena Dia sudah setia kepada saudara? Hari ini jalani hidup, dan saya percaya kekhawatiran saudara akan lenyap saudara. Saudara jangan khawatir dengan apapun. Tuhan sudah berjanji, bahkan secara fisik, secara pakaian dan minuman Dia janjikan, apalagi hal-hal yang lain saudara. Amin saudara, saya percaya kita akan menjalani tahun 2023, apapun perkataan manusia, prediksi dunia, bahkan pikiran saudara sendiri. Firman Tuhan, hikmat Tuhan, janji Tuhan, lebih dahsyat, lebih hebat. Amin saudara, mari hidup secara alami di atas supranaturalnya Tuhan. Secara alami kita hidup di dalam kuasanya Tuhan. Secara alami, hari lepas hari, hidup sebagai anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kami belajar Tuhan, untuk kami tidak hidup seperti biasa-biasa lagi. Untuk kami tidak hidup di masa lalu dan hidup dengan pemikiran masa lalu, tetapi hidup dengan jalan-Mu di tahun 2023 yang kami tahu ada kasih-Mu, ada kesempatan yang dari surga, ada penyertaan yang selalu setia dalam kehidupan kami, ada kasih yang mengikat kami
yang tidak terputuskan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun dapat menghalangi berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami ketika kami melenceng Tuhan, kami tidak sejajar selurus dengan jalan-Mu Tuhan, bawa kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup hari ini bersama Engkau, di dalam Engkau, hari lepas hari, momen lepas momen, setiap kesempatan demi kesempatan bersama Kristus yang mengasihi kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, ketika ada keraguan, kekhawatiran Tuhan, bawa kasih-Mu Tuhan, sehingga boleh menghancurkan segala kekhawatiran Tuhan. Ketika ada ketakutan, bawa hadirat-Mu Tuhan, sehingga menghancurkan segala ketakutan, depresi Tuhan. Bawa hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berdiam diri, mulut kami akan memuji Tuhan, mulut kami akan menyembah Engkau Tuhan. Bawa hadirat-Mu Tuhan, dan kami boleh berkata, aku dikasih oleh Tuhan. Allah mengasihi aku karena Dia ada dalam kehidupanku. Haleluya. Biarlah hari-hari dipenuhi dengan hikmat Tuhan, melalui firman-Mu yang kami baca, melalui perenungan hidup kami Tuhan. Hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati setiap anak-Mu hari ini. Adakan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kami, karena Engkau mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan peutkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, tidak bergerak tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan
Janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya, mari kita menjelang 2022 di dalam penuh pengharapan di dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menggandeng tangan saudara. Sinar kemuliaan wajah Tuhan saya doakan akan bersinar bagi keluarga saudara, bagi kehidupan pribadi saudara, bagi jalan-jalan saudara. Amin. Dan tangan Tuhan selalu berada dalam kehidupan saudara, sehingga berkat surgawi akan selalu ada dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan kembali saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali kita harus memuliakan Tuhan dengan mulut dan perkataan kita. Kembali kita akan menjadi duta-duta besar kerajaan surga, mewartakan Injil Tuhan kemanapun kita berada. Amin saudara. 2023 bagi saudara dan saya, karena Yesus ada di sana bagi saudara dan saya. Amin saudara. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini, ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa bagi Hong Kong dan Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati negara ini, negara kita ini dengan berkat dari surga. Dan juga saya akan berdoa bagi setiap kita, agar Tuhan berikan kekuatan bagi kita di dalam pengharapan dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa kedua bangsa ini Tuhan. Indonesia di mana kami berasal Tuhan, dan juga Hong Kong di mana sebagian kami tinggal saat ini Tuhan. Dimanapun juga jemaat Tuhan tinggal Tuhan. Kiranya kami boleh memberkati tanah di mana kami berpijak, karena ada Allah beserta kami. Tuhan, kami memberkati Hong Kong Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas Hong Kong Tuhan. Hadirat Tuhan dari timur, barat, utara, selatan menaungi Hong Kong. Perisai Tuhan menaungi Hong Kong Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap segi kehidupan yang ada di Hong Kong Tuhan, terutama pada masa-masa di mana COVID masih ada Tuhan. Beberapa hal Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan, tenaga medis Tuhan, rumah sakit Tuhan, setiap masyarakat Tuhan yang mungkin hari-hari ini terkena COVID Tuhan, biar Tuhan sendiri menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Berkati pemerintahan Hong Kong Tuhan, berkati pemerintahan Hong Kong Tuhan, biar Engkau sendiri memberikan hikmat dari surga, sehingga mereka boleh melakukan pemerintahan mereka dengan baik, dengan benar dan adil Tuhan, bagi kesejahteraan masyarakat Hong Kong. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bisnis, ekonomi Hong Kong Tuhan, biar tahun 2023 Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk Hong Kong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan. Biar Tuhan sendiri memberkati pemerintahan Jokowi, segenap pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan di tahun 2023 Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami meminta Tuhan adakan terobosan-terobosan baru. Adakan Tuhan secara mukjizat Tuhan, segala sesuatu yang direncanakan Tuhan akan berhasil Tuhan, akan mendatangkan terutama kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari kota besar sampai kota kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, kami memberkati seluruh bangsa Indonesia Tuhan, kami memberkati seluruh jajaran suku dan bangsa yang ada di Indonesia, dari kota besar sampai pelosok-pelosok Tuhan, agar ada keadilan yang merata Tuhan, agar ada kesejahteraan yang merata Tuhan, agar ada kesatuan dan persatuan sebagai bangsa seluruh Indonesia Tuhan. Kami memberkati Hong Kong dan Indonesia, kiranya kemuliaan-Mu dan terutama keselamatan-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Kami mengatakan bahwa Indonesia dan Hong Kong tahun 2023 adalah milik pusaka kerajaan Allah.
menjadi otoritas daripada kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba saya ini akan berdoa bagi setiap teman-teman jemaat Tuhan yang menyimak acara ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan Tuhan yang baru, kesehatan yang baru di tahun 2023 ini Tuhan, agar mereka boleh bekerja lebih baik, lebih giat, kekuatan kesehatan mereka lebih baik di tahun 2023 Tuhan, hubungan mereka dengan keluarga lebih baik di tahun 2023 Tuhan, apapun yang mereka rencanakan akan menjadi berhasil karena Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh berserah kepada Engkau lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan, berkat melalui doa ini turun atas setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau, yang mengangkat hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati semuanya. Maju terus dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memulihkan kehidupan saudara. Roh Kudus akan membimbing kehidupan saudara. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.